Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam kondisi alam yang sangat mempesona, sehingga banyak bangsa lain yang datang dan tertarik untuk menikmati kondisi alam Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. Nah, apakah kamu tahu nih kondisi alam Indonesia? Terus, apakah kamu tahu bagaimana cantiknya dan luar biasanya anugerah Allah lewat kondisi alam Indonesia? Nah, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mengetahui kondisi alam Indonesia. Rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia dapat tumbuh jika kamu mengenal kondisi alam Indonesia. Dengan mempelajari kondisi alam Indonesia, kamu dapat mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi alam Indonesia yang begitu luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali kan? Coba kamu lihat bagaimana ada pulau-pulau kecil di tengah-tengah dan ada pulau yang cukup besar di sampingnya. Masya Allah, luar biasa. Nikmat Tuhan mana lagi yang bisa kita ingkari? Nikmat Allah mana lagi yang kita ingkari? Lihat ini begitu indahnya pulau ini. Ini adalah Raja Ampat dari Drone ID. Luar biasa ya, Masya Allah, ini ciptaan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bikin kayak gini bisa nggak manusia? Bisa secantik ini, seindah ini, luar biasa ini? Dan itu ada di negara kita, ada di Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo semuanya, jumpa lagi bersama Babe. Di sini kita belajar tentang sosial. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Kamu udah siapkan buku khusus untuk sosial kamu? Catatan kamu? Udah, kalau udah siap silahkan ditulis apa saja yang menurut kamu yang luar biasa yang kita temukan dalam pembelajaran hari ini. Kalau kamu belum naruh alat-alat perlengkapan menulis kamu, silakan kamu pause dulu video ini dan silakan ambil. Oke, Masya Allah. Kita ini seperti terbang ya di atas seperti burung, Masya Allah. Melihat pulau dan lautan Indonesia ini, Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh. Oke, ada yang pernah ke sini? Kalau belum pernah ke sini, silakan berdoa kepada Allah semoga kalian bisa ke sini ya. Dan jangan lupa berdoa juga biar kalian juga bisa ke tanah suci untuk ibadah umroh dan haji. Nah, video ini bisa kamu lihat lengkapnya secara full di Raja Drone ID. Sekarang kita lanjut yuk pembelajaran kita.
Oke, pembelajaran kita akan kita mulai dengan letak wilayah dan pengaruhnya bagi kondisi alam di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak sih ternyata letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar posisi suatu objek di permukaan bumi, tapi juga karakteristik yang ada pada tempat tersebut. Setiap tempat akan menunjukkan perbedaan dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Nah, sekarang coba kamu lihat, ini adalah kota Malang, dan akan kita lihat perbandingkan dengan kota Paris. Kamu bisa melihat ada karakteristik di antara kedua tempat tersebut. Nah, kamu juga selain dari Paris, kamu bisa membandingkan dengan ini dia, dataran tinggi di Sulawesi Utara di kota Tomohon. Nah, dari ketiga lokasi tadi ada Malang, Paris, dan juga dataran tinggi kota Tomohon pasti memiliki karakteristik yang berbeda dari ketiga tempat tersebut. Oke, kita lanjut ya. Again and again, Babe mau ngajak kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa ditakdirkan untuk tinggal di Indonesia. Tinggal di wilayah yang tropis seperti ini itu sangat diuntungkan. Karena kenapa? Karena kita punya sinar matahari yang selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim. Artinya tidak jauh berbeda antara musim satu dengan musim yang lain. Sehingga masih cukup nyaman kan untuk kita melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar rumah. Lama siang di Indonesia juga nggak jauh beda kan? 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Coba kita bandingkan dengan negara-negara yang terletak di lintang sedang, misalnya seperti Amerika Serikat. Nah, oke, for your information, kalau bedanya dengan Indonesia, di Amerika Serikat itu pada musim panas lama siang jauh lebih lama dibandingkan dengan malam. Sebaliknya, pada musim dingin lama siangnya lebih pendek. Keadaan suhu di daerah tropis berbeda dengan suhu di negara-negara yang terletak pada lintang sedang dengan 4 musim. Ada musim dingin, semi, panas, dan gugur. Pada musim dingin, udara sangat dingin banget sampai mencapai puluhan derajat di bawah 0 Celcius sehingga diperlukan penghangat ruangan. Nah, kita di Indonesia kan nggak gitu kan, jadi alhamdulillah banget kan kita bisa tinggal di Indonesia. Nah, coba kamu lihat nih, jalanan tertutup salju sehingga kendaraan tidak bisa bebas berlalu lalang. Kalau di Indonesia bukan tertutup salju ya, kalau udah musim hujan dan kita buang sampah sembarangan itu ditutupi oleh air dan juga sampah-sampah. Jadi mobil nggak bisa lewat. So, kamu harus memang benar-benar buang sampah pada tempatnya ya. Jadi tidak terjadi kerusakan lingkungan lagi yang mengakibatkan banjir terjadi di Indonesia. Nah, pada saat itu, kita balik lagi ke Amerika ya, pada saat itu banyak penduduk melakukan kegiatannya di dalam ruangan karena di mana-mana kan tertutup salju. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu di rumah maupun di kantor. Ya, sebagian dari mereka melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan uang untuk kita di Indonesia. Sebagian mereka ketika musim seperti ini lagi salju-salju kayak gini, mereka pergi berwisata ke daerah yang lebih hangat, yaitu daerah tropis seperti Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis itu apa sih? Gini deh, singkatnya letak geografis itu adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Nah, Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengampit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Sementara samudra yang mengampit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Nah, wilayah Indonesia juga ini berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah di Indonesia dengan wilayah lainnya adalah seperti ini nih. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste yang dulu Indonesia. Nanti kamu bisa cari informasinya kenapa Timor Leste berpisah dengan Indonesia. Oke, kita sambung lagi. Nah, di sebelah selatan itu selain ada Timor Leste, ada juga Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.
Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang pertanyaannya, ada nggak ya manfaatnya dari letak geografis? Ada dong, ya pastinya ada. Kemarin aja kita bahas ya tentang COVID-19, ada manfaatnya buat kita. Masa letak geografis nggak ada? Nah, letak geografis kita sebenarnya itu sangat strategis. Itu dia, manfaatnya sangat strategis itu karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur khususnya ya, dengan negara-negara di Eropa, kemudian di Afrika, di Timur Tengah, dan India. Nah, kapal-kapal dagang yang kamu lihat ini nih, yang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, kemudian dari Jepang, dan negara-negara lainnya, itu melewati Indonesia menuju ke negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga, for your information, dilewati jalur perdagangan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Nah, interaksi sosial mulai melalui perdagangan ini, kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Sementara negara-negara lain seperti India dan Cina menjual berbagai produk barang seperti kain dan tenunan halus, kemudian ada porselen dan lain-lain ke Indonesia. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang manfaat dari letak geografis ya. Tapi ternyata selain memberikan dampak positif atau manfaat positif, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Nah, budaya dari negeri lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya nih, pergaulan bebas, kemudian kesantunan karena Indonesia terkenal orang-orangnya santun, dan lain sebagainya. Oke, kamu pasti udah pernah ngerasain atau ngalamin sendiri nggak kira-kira budaya luar itu mempengaruhi kehidupan kamu atau keluarga kamu atau teman-teman kamu? Ya, pasti kamu udah tahu kan apa aja sih pergaulan-pergaulan dari budaya luar yang mempengaruhi Indonesia. Nah, selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang nih, misalnya narkoba, kemudian barang-barang selundupan. Nah, itu sering terjadi di Indonesia yang negara kita ini yang sangat memiliki letak strategis yang luar biasa ya. Jadi ada plus minusnya. Oke, yang penting kamu tetap menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Kamu tetap tanamkan jiwa Islam dalam diri kamu karena itulah kunci kesuksesan dunia akhirat. Banyak orang senang tapi nggak bahagia. Oke, semoga kamu menjadi orang yang senang dan juga bahagia ya. Karena senang-senang itu kan bersenang-senang lah, bebas. Beda dengan bahagia. Orang senang belum tentu bahagia ya, tapi orang bahagia pasti senang. Oke, sebelum kita lanjut ke part selanjutnya atau ke bagian pembahasan selanjutnya, kita akan rehat dulu nih sejenak. Jadi kamu istirahatkan dulu mata kamu pause dulu video ini sekitar 2-3 menit. Kedipkan dulu matamu ya, jangan dulu lanjutin. Sayang, matamu itu dari tadi udah melek melihat keindahan Indonesia. So, pause dulu ya, biar istirahat matanya. Oke, kita balik lagi. Indonesia. Nah, alam Indonesia ini dikenal sangat indah dan kaya seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan itu sumber daya alamnya tuh banyak banget. Dan nggak usah heran kan kalau misalnya banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Jogja, ada orang Bali, ada orang Jogja di sini, kemudian Lombok, ada orang Lombok, dan lain ya, masih banyak di daerah-daerah Indonesia. Nah, ini yang mengakibatkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Namun sekarang kan lagi pandemi, itu jadi solusi kita bersama ya. Cari masalah kita bersama untuk cari solusinya, terutama para petinggi-petinggi di negara ini lagi menggalakkan gimana agar bisa tetap bertahan, karena sektor yang paling terkena efek dari corona ini salah satunya adalah pariwisata. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan untuk kalian nih, pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata yang ada di video tadi yang kamu lihat? Nah,
ini Babe mau ngasih masukan ke kalian ya. Kalian itu kalau boleh kelilinglah Indonesia, melihat keagungan Allah di Indonesia sebelum kalian ke negara lain. Oke, lihat kan keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggalmu. Pastinya ya, di daerah-daerah dekat-dekat rumah kamu pasti banyak tempat-tempat yang bagus. Nah, kemudian lihatlah pemandangan yang Allah berikan kepada kita berupa hutan, sungai, kemudian ada laut, ada pegunungan yang tampak mempesona ya, ini laut-laut. Kemudian ingatlah ya, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, padang rumput, dan yang lain-lain. Oke, bisa kita perhatikan gimana di video ini. Masya Allah ya, ini air terjun, di bawahnya ada seperti kolam, kemudian ini ada seperti tempat pertanian, ini ada laut. Seru banget ya, Masya Allah, kita di Indonesia. Oke, nikmat Tuhan mana lagi yang kita nggak syukuri ya. Ini kita udah ada di sini di Indonesia, indah banget. Oke, sekarang kita akan membahas nih tentang keadaan iklim di Indonesia ya. Nah, letak Indonesia ini secara astronomis berada di wilayah tropis. Yang ini akhirnya membuat Indonesia itu beriklim tropis yang sudah kita bahas di awal tadi. Tapi kita ingetin dikit-dikit dulu ya. Nah, di daerah tropis ini kan seperti yang kita bahas di atas ya, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Beda dengan di Amerika Serikat. Dan secara umum, keadaan iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yaitu yang pertama iklim musim, yang kedua iklim laut, yang ketiga iklim panas. Nah, kalau iklim musim itu seperti apa sih? Iklim musim itu angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode berubah antara 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah iklim laut. Nah, iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga banyak yang menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Itu sudah kalian pelajari di sains ya. Kemudian iklim panas. Iklim panas ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Nah, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Tapi walaupun angka curah hujan bervariasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain yang ada di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Nah, kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat negara kita sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara samudra dan juga benua. Pada saat samudra menerima penyinaran matahari, diperlukan waktu yang lama untuk memanaskan samudra. Sementara itu, benua lebih cepat menerima panas. Akibatnya, samudra bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan benua. Maka bergeraklah udara dari samudra ke benua. Nah, pada saat musim hujan di Indonesia antara Oktober sampai April, angin muson bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut dengan muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik ini telah membawa banyak uap air ya, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada musim kemarau, di antara bulan Mei sampai September. Nah, pada saat itu angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara
tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit di antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai mengerjakan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang membutuhkan air pada permulaan penanamannya, contohnya padi. Sementara pada musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya dan tidak ditanami karena tidak ada pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan memanfaatkan air sungai atau saluran irigasi atau memanfaatkan sumber buatan. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam di musim kemarau walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi kegiatan melaut karena biasanya pada musim hujan sering terjadi cuaca buruk dan gelombang cukup besar sehingga membahayakan keselamatan para nelayan. Ikan saat musim hujan lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan jauh lebih mahal daripada hari biasanya. Tapi berbeda pada musim panas atau musim kemarau. Nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan hasil tangkapan pada musim hujan. Sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah di pasar. Oke, demikian pelajaran sosial hari ini tentang kondisi alam Indonesia, edisi Open Mind atau membuka wawasan. Ya, semoga kalian semakin terbuka wawasannya tentang kondisi alam Indonesia yang begitu indah dan begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensinya besar, alamnya indah, bahkan ada lagu pernah dengar? Bukan lautan, hanya kolam susu. Coba cek di YouTube, lagunya itu keren banget karena menggambarkan betapa suburnya alam Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri kelas kita, Babe akan memberikan 6 pertanyaan untuk kamu. Silakan kamu tulis pertanyaannya dan kamu dengarkan pertanyaannya dengan teliti, dengan benar-benar khusyuk ya mendengarkan pertanyaan dari Babe. Ada 6 pertanyaan yang akan Babe tanyakan dan kalian caranya silakan tulis, kemudian jawabannya difoto dan dikirim ke WhatsApp ke Babe, atau juga kalian yang sudah join di Classroom bisa mengetiknya dan dikirim ke Google Classroom. Oke, pertanyaan yang pertama. Nih, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui kondisi alam Indonesia yang sangat indah? Berikan alasannya. Oke, itu pertanyaan pertama. Diulang lagi ya. Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui kondisi alam Indonesia yang sangat indah? Berikan alasannya. Yang kedua, jelaskan keuntungan Indonesia dilihat dari lokasinya. Oke, tadi kan kita udah bahas ya, keuntungan Indonesia gitu kan dari segi letak geografisnya. Oke, Babe ulang lagi. Jelaskan keuntungan Indonesia dilihat dari lokasinya. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa saja dampak buruk dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, jelaskan apa saja dampak buruk dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Number 4, ini dia. Tadi kan kita sudah membahas ya, ketika musim kemarau petani itu mengalami kesulitan karena nggak ada air. Ya syukur-syukur kalau ada sumber air yang lain. Tapi sekarang posisinya untuk nomor 4. Pertanyaannya adalah, jika kamu menjadi seorang petani, apa yang akan kamu lakukan saat musim kemarau agar kamu tetap mendapatkan keuntungan menghasilkan uang? Karena pekerjaan kamu kan petani. Jadi ceritanya kamu nggak ada pekerjaan lain ya, pekerjaan kamu hanya petani, dan datang musim kemarau, kamu nanam, waduh musim kemarau aku jadi bingung. Jadi apa yang akan kamu lakukan saat musim kemarau agar kamu tetap mendapatkan uang? Oke, nomor 5. Jika kamu menjadi Menteri Pariwisata, apa yang akan kamu lakukan agar wisata Indonesia tetap mendapatkan keuntungan meski saat pandemi COVID-19?
yang sudah kita bahas di atas ya, bahwa salah satu yang mendapatkan efek terbesar dari COVID-19 ini adalah bisnis pariwisata. Nah, sebagai Menteri Pariwisata, pertanyaannya untuk kamu, apa yang akan kamu lakukan agar wisata Indonesia tetap mendapatkan keuntungan meskipun saat pandemi COVID-19? Oke, sambil melihat pemandangan yang ada di Raja Ampat ini, nomor yang terakhir adalah, jika kamu menjadi presiden, apa yang akan kamu lakukan kepada warga asing yang akan datang ke Indonesia, mengingat sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Nah, di satu sisi mereka datang ke Indonesia untuk berbisnis, kemudian untuk berwisata, kemudian untuk banyaklah kegiatan yang bisa didapatkan keuntungan ketika orang luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi sekarang lagi COVID-19, kamu sebagai presiden, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu menolak, bisnis nggak dapet. Indonesia kasihan, banyak yang warga membutuhkan uang gitu kan dari pemerintah gitu untuk kebutuhan membayar pajak, kemudian nanti akan digunakan untuk membuat jalan dan fasilitas lainnya. Kemudian di masa pandemi ini otomatis banyak warga yang menjadi miskin gitu karena mereka kehilangan pekerjaan gitu. Nah, sekarang gimana nih menurut kamu, jika kamu jadi presiden, apa yang akan kamu lakukan kepada warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia, yang ingin berbisnis ke Indonesia? Oke, silahkan kamu berikan jawabannya, dan keenam pertanyaan ini silahkan kamu jawab dengan cara nulis di buku sosial kamu. Pertanyaannya ditulis di situ karena soal-soal ini akan diberikan ketika UTS juga ya. Tak semua soal, tapi beberapa soal. Caranya kamu bisa kamu bisa nulis di buku jawabannya, kemudian kamu kirim foto ke Babe, atau yang sudah punya Google Classroom, kamu juga bisa mengetiknya dan dikirim ke Babe. Oke, itu pilihan dua untuk kamu, mana yang kamu pilih, mana yang paling mudah. Tapi yang pasti untuk buku catatan IPS kamu, silakan kamu tulis rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya minggu depan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.